melakukan. Saatnya kapan kita menabur? Saat ini. Pemuda remaja, apa yang engkau kerjakan saat ini menentukan apa yang engkau akan nikmati waktu yang akan datang. Kalau engkau berani menabur, engkau mau menabur saat ini loh menabur. Artinya apa? Ada yang kita lakukan. Ya. Kita menjaga hidup kita. Menabur itu tidak mudah. Menabur itu mencucurkan air mata. Menabur itu mencucurkan keringat. Tetapi mau melakukannya. Dan inilah apa yang kita lakukan saat ini. Seorang petani yang dia lakukan saat ini, kalau dia berani menabur saat ini, nanti waktu yang akan datang dia akan menuai. Terus ayat yang ke-6 katakan, yang berjalan maju sambil menangis, artinya dia berjuang. Artinya dia berani merintis. Berjalan maju dengan menangis. Dia berani merintis. Merintis. Saudara, sambil menabur benih. Ini yang dia lakukan sekarang. Apa yang dia akan terima nanti? Dia akan terima nanti. Saatnya akan datang, dia akan menuai berkas-berkasnya. Jadi pemuda, seperti ada peribahasa ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mohon perhatikan baik-baik. Mungkin tanpa kita sadari, kita ini menjadi pribadi-pribadi yang enggan berjuang, enggan keluar keringat, enggan merintis. Bagaimana merintis itu? Merintis itu berat loh. Kalau misalnya sebuah pekerjaan Tuhan dibilang merintis, antara 1 sampai 3 tahun atau agak lama sampai 5-6 tahun itu merintis. Bagaimana keadaan merintis? Dikecilkan orang, makan saja susah, boro-boro makan enak di mall, itu merintis. Kalian punya misalnya pengen sukses hidupmu mendatang, yang akan datang, mesti merintis apa? Merintis usaha. Kadang-kadang kita sudah capek lelah gak dapat apa-apa, itu merintis. Kadang orang pandang sebelah mata sama kita, sama saudara, itu merintis biasa. Berani gak merintis? Nah, saudara, berjalan maju dengan menangis, merintis. Perhatikan hidupmu saat ini, anak-anak muda. Ini didikan yang keras saya rasa. Kalau gaya kita, kalau pola kita lebih senang yang santai-santai saja saat ini, lebih senang yang enak-enak saja saat ini. Memang semua orang, mana ada yang mau nggak enak, betul ya? Tapi perhatikan, kalau gaya hidup kita maunya yang enak-enak saja, yang santai-santai saja, yang happy-happy saja, yang senang-senang saja, berarti kita tidak seperti peribahasa tadi. Berarti peribahasa itu tidak berlaku buat kita. Padahal ini peribahasa yang diterima secara umum. Berakit-rakit ke hulu artinya apa? Berani bersakit-sakit dulu. Ini jalannya begini memang. Lebih menyenangkan yang mana? Happy-happy dulu, baru nanti nangis-nangis kemudian. Atau nangis-nangis dulu, susah-susah dulu, baru happy-happy kemudian. Lebih menyenangkan, lebih enak yang mana? Kalau boleh sih senang selamanya, ya gak bisa. Ya muda senang, tua senang, mati masuk surga. Waduh, enak banget hidup. Ya dari lahir senang, masa sekolah senang, setelah kuliah senang, ya nggak pernah capek, nggak pernah apa, ya nggak bisa. Di dalam Tuhan pun sama. Kita mulai dari muda kita harus menjaga hidup kita seperti siapa tadi? Seperti Uzia.
usia. Cuma sayang, usia itu salah jalan. Tapi benar firman Allah, mereka yang menjaga hidupnya mulai dari awal startnya baik, pasti Tuhan akan bawa kepada keberhasilan. Buktinya usia kita nggak usah dulu bahas tentang perubahan hatinya ya, yang tadinya rendah hati jadi sombong, kita nggak usah bahas itu. Tetapi ketika usia dia menjadi raja usia 16 tahun, dia takut akan Tuhan, hidup benar dan lain sebagainya, Tuhan membawanya kepada keberhasilan. Sama. Kalau kita mengekang hidup kita sendiri, kita lihat anak-anak muda di saat ini di sekeliling kita ini, kadang-kadang kan kita ini suka secara manusia iri. Wah, happy dia, dia bebas, enak dia, begini begitu, pokoknya anak-anak muda di sekitar kita, kadang kita dalam tanda kutip suka iri. Tapi jangan iri. Kalau engkau menjaga hidupmu mulai dari muda, Tuhan jamin hidupmu di waktu-waktu yang akan datang. Gak apa-apa. Hidup kita memang harus beda. Kadang kita rasa gak bebas ya, kadang kita rasa terkekang ya. Malam minggu mestinya habiskan waktu happy-happy di luar sana, kita kebaktian. Tutup tahun, ya biasanya pergi kemana jalannya, kita kebaktian. Awal tahun kebiasaannya orang happy-happy, kita memuji Tuhan dan sama Tuhan. Memang sepertinya terikat, tetapi itu menentukan keberhasilanmu di waktu-waktu yang akan datang. Nanti kalau pemuda remaja tetap konsisten, hidup setia kepada Tuhan, mulai dari remaja, pemuda terus konsisten. Coba lihat, asal hatimu gak berubah, asal kesetiaanmu gak berubah sama Tuhan, engkau menjadi orang yang besar, diberkati Tuhan, dan menjadi orang sukses dan berhasil. Bagaimana caranya? Ya kita gak tahu, itu janji Tuhan. Kita gak tahu bagaimana Tuhan membuat kita menjadi orang yang berhasil. Nah, tapi Tuhan berjanji Dia akan bawa kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menuai dengan sorak-sorai. Bang Dedi nanti kalau ke Bakso Aci sudah hawanya senang. Ya karena keadaannya sudah berbeda dengan 10 tahun lalu. 10 tahun lalu laporannya kok minus gitu kan. Tapi sekarang surplus terus misalnya begitu. Itu waktu-waktu nanti yang akan datang. Tapi harus berani merintis dulu. Sama pemuda remaja semua kita. Saya ingin ajarkan pemuda-pemudi remaja untuk jangan takut susah saat kita masih bebas, muda belia, remaja seperti ini. Jangan maunya senang-senang saja. Agar apa? Agar ketika kita berani berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dulu gak apa-apa, berenang-renang kemudian baru nantilah senang hidup kalian. Ya baru nantilah kalian hidup kalian diberkati oleh Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Segala sesuatu kita harus sadar, ya tidak bisa kita capai secara instan, pemuda remaja. Kadang kita maunya instan, bukan? Kita dengar firman Allah, Tuhan mau jadikan kita, berkati kita, maunya tanpa kita melakukan sesuatu, Tuhan berkati kita. Nggak bisa. Prosesnya harus ada. Yaitu tadi bagaimana prosesnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Lalu kita juga harus ingat bahwa segala sesuatu ada waktu dan masanya. Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Betul bukan? Ya, jadi segala sesuatu ada masanya. Kalau kita menyalahi kodrat, kalau kita hanya maunya menuai yang enak, yang bahagia, maunya menuai keberhasilan, apa yang kau sudah tabur, kok kau merindukan menuai?
Jadi kita nggak akan pernah menuai kalau kita nggak menabur. Kita nggak akan pernah mendapatkan yang disebut dengan keberhasilan kalau kita nggak tahu apa artinya itu perjuangan. Kita tahu apa artinya keberhasilan ketika kita jatuh bangun memulainya dari awal. Ketika kita banyak kali tidak dihargai orang, dipandang sepele. Ketika kita melakukan hal itu ya bukan untung tetapi justru menderita kerugian dan lain sebagainya. Ini kan yang namanya berakit-rakit ke hulu. Nah, segala sesuatu ada masa dan waktunya. Ada masanya, ada saatnya rugi, ada saatnya nanti untung. Ada saatnya sakit-sakit, tapi ada saatnya nanti senang. Jadi segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Jadi jangan kita timpang, hanya mau enaknya, hanya mau berhasilnya tanpa ada perjuangan, hanya mau enaknya, nggak tahu susahnya, nggak bisa. Ya, hanya mau manisnya, tidak tahu pahitnya. Kenapa kita bisa bilang manis? Karena kita tahu pahitnya ini hidup. Semoga nanti kalian dewasa, masuk berumah tangga, kuliah, selesai kuliah bekerja, masuk rumah tangga, ya semoga kalian semua nanti menjadi orang yang berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Tapi itu mulai dari sekarang, ditentukan mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Waktu Tuhan pasti Bapa yang baik, terimalah segala puji-pujian kami, penyembahan kami malam hari ini pemuda remaja-Mu. Terima kasih buat sedikit kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami semuanya pemuda remaja ingin nanti di waktu yang akan datang kami boleh mendapatkan keberhasilan, kami boleh menjumpai masa yang baik, masa menuai, masa bersorak-sorai. Tapi firman-Mu juga mengingatkan kami semua bahwa kami harus berjuang, bahwa kami tidak boleh takut lelah, takut susah. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mendidik kami untuk kami bisa melakukan hal yang baik mulai dari saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati mulai dari masa muda kami ya Tuhan. Berkati anak-anak pemuda-pemudi remaja-Mu mulai dari saat ini ya Tuhan, agar waktu saat masa yang akan datang menemui kesuksesan dan keberhasilan semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Teman-teman kami yang online di rumah, Engkau memberkati. Biar kiranya jamahan lawatan Tuhan senantiasa menjadi bagian semua pemuda-pemudi remaja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur Tuhan baik. Kami tamatkan perhimpunan ibadah pemuda dan remaja malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.